Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Iya. Sebelumnya, Ibu boleh tahu dengan siapa ini? Perkenalkan Bu, nama saya Lydia Melisa. Saya dari kelas 9A. Oke, Lydia ya. Ya kalau boleh tahu sebelumnya Lydia kesini atas keinginan sendiri atau disuruh teman? Atas keinginan sendiri Bu. Oke. Di sini Lydia mau ikut sesi konseling ya. Ya, oke, sebelum kita mulai sesi konseling, kita berdoa dulu ya Lydia. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Lydia cerita, Lydia harus tahu kalau dalam konseling itu udah ada asas-asas yang dimana bakal menjaga kerahasiaan Lydia. Jadi kalau Lydia mau cerita, Lydia boleh banget. Insya Allah rahasia Lydia aman, jadi nggak perlu takut-takut kalau mau ceritain dia. Sebelumnya Ibu boleh tahu tadi Lydia kesini sama siapa? Dengan teman saya dari depan. Oh, dengan temen ya. Lydia kalau sering main atau gimana sama temennya? Kadang-kadang main, kadang-kadang tidak. Kalau lagi hal untuk tugas, kadang di gitu. Kalau di rumah Lydia apa kegiatannya? Rumah ya seperti pada umumnya ya Bu ya, kayak bersih-bersih, bantu ibu, terus istirahat gitu. Jadi kalau Lydia ada waktu senggang main ya gitu sama temannya. Main di mana, di rumah temannya atau di mana? Kadang jalan-jalan, kadang main teman-teman juga di rumahnya. Sebelumnya Ibu boleh tahu hobi Lydia apa? Hobi saya mendengar musik Bu. Kalau lagi stres biasanya ngapain Lydia? Kalau lagi stres ya paling melihat TikTok atau enggak pesankan. Ya, bisa bikin lebih tenang ya. Oh, terus kalau Lydia sekolah tuh biasa diantar sama siapa? Biasanya itu nggak diantar orang tua sih Bu, lebih ke naik ojek. Naik ojek sendiri? Ya. Berani? Ya, berani. Jauh nggak jarak dari rumah Lydia ke sekolah? Lumayan sih Bu. Sekitar berapa menit? Sekitar 30 menit lah. 30 menit ya, lumayan jauh ya. Jadi kalau Lydia sekolah berangkatnya pagi itu ya? Pagi. Iya. Oke. Lydia di sekolah ada teman dekat nggak? Ada. Ada. Satu atau dua atau banyak? Lebih kalau untuk dekat ada 3 orang. Kalau misalnya di sekolah itu kan banyak circle tuh. Oh iya. Jadi kadang kalau nggak masuk nih 2 orang ini ya kita main berbaur. Ya, lebih berbaur, punya teman dekat tapi ada teman lain juga ya. Ya, sebelumnya Ibu pengen tanya, Lydia kesini mau cerita tentang apa nih? Gini Bu, saya kan setiap tugas dalam sekolah itu kan kadang ada membuat saya tertekan gitu. Apa ya, waktu deadline tugasnya itu tuh kalau mepet dikasih oleh guru. Jadi kadang tuh kami yang siswanya ketar-ketir gitu kalau misalnya. Oh, khawatir ya. Nah, terus kadang sudah dinego gitu ke gurunya, tapi ya gurunya masih kekeh. Masih tetap mau ngasih tugas dan deadline-nya segitu ya. Nah, Itu membuat Lydia stres atau pikiran gitu? pikiran tuh setiap tugasnya tuh kadang ditumpuk lagi oleh tugas lain seperti Ya, karena nggak satu mata pelajaran aja kan? Iya benar sih. Terus kalau Lydia lagi stres gitu gimana sih cara Lydia ngatasinnya? ya seperti yang dia makan tadi Bu, main TikTok atau enggak makan makanan gitu, makan makanan lainnya gitu. Oh, kalau tipe Lydia ini tipe orang yang suka nunda atau misalnya dikasih tugas tuh langsung dikerjain gitu? Nunda sih Bu. Oh nunda, mungkin itu juga yang bikin nantinya kalau misalnya nunda nih, udah deadline, udah mepet, terus pas sudah barengan nih dengan tugas lainnya, dia pusing gitu ya. Selain masalah tugas, ada masalah apa lagi kalau Ibu boleh tahu? Masalah ini ada salah satu teman saya itu gimana ya orangnya, dia susah untuk berbaur gitu. Susah diajak berkomunikasi gitu? Ya gitu, kadang omongan dia itu
kadang aneh gitu, atau enggak hal-hal yang melenceng buat orang takut gitu. Oh, kenapa dia sering bilang apa ya? Dia kayak ngomong kalau kita artinya tuh bu kayak mau bunuh diri, tapi dia ngomong kalau misalnya tuh dia ngomong kadang salah paham aja itu bukan bunuh diri gitu, tapi kalau kamu lihat dia tuh kayak ngomong bunuh diri gitu. Kenapa susah connect ya sama dia? Susah, kadang tuh kalau kita serius dia tuh nggak tahu serius mana serius mana yang nggak serius itu. Nah, Oh, jadi susah bedain. Dia ada teman dekat nggak? nggak ada. Nggak ada. Ada yang udah coba deket sama dia? Ada, tapi kayak di batas dinding gitu, kayak dikasih batas. Sama dia ya? Ya, tiap kali kami mau misalnya tuh datang ke rumah dia ada banyak alasan katanya nggak ini nggak itu. Terus ada juga acara-acara misalnya di sekolah tuh kan liburan dia sering nggak datang. Dia ini ya nggak menutup diri ya? Menutup diri, jadi kami agak kebingungan gitu dengan dia ini. Udah tahu belum ada faktor apa gitu di balik menutup dirinya dia, atau udah dengar cerita tentang dia kenapa dia menutup diri gitu? Kalau yang saya cuma tahu dia tuh bukannya ini homeschooling, tapi masa homeschooling itu ya bu ya nggak sosialisasi ke tetangga gitu. Iya sih ya. Itu saya agak kurang tahu juga sih tentang dia kenapa gitu. Mungkin yang didengar cuma karena dia homeschooling. Ya Bisa jadi kalau dia homeschooling emang sulit berbaur ya, karena nggak homeschoolingnya kan nggak ada teman. dia juga ada saudara. Di mana? Di sini, di sekolahnya? Dia pas sebelum dia ada di rumahnya, ada di rumahnya gelarnya kakak. Oh, kakak kandungnya. Beda berapa tahun kalau tahu? Kayaknya 3 atau 2. Lumayan ya. Kakaknya menutup diri juga kah atau gimana? Kalau kakaknya sih saya belum pernah ketemu ya kayaknya, tapi dia ngomong sendiri dia ada kakak. Oh, dia ngomong ada kakak ya. Dia sempet cerita gitu. Sempat Cerita sama siapa? dengan guru lain gitu. Oh, dengan guru lain. Oke. Kalau misalnya dia belum ngumpulin tugas nih, gimana kalian menegur dia gitu? Awal-awalnya itu dia sering telat gitu, kelamaan gitu oleh guru dan teman-teman dia ngumpulnya lumayan cepat. Misalnya kalau orang ngumpulnya misalnya tuh sebelum hari H, dia ngumpulnya sebelum hari H. Nah kita kami ngumpulnya di hari H. Berarti cepet ya? Berarti nggak perlu ditagi-tagi kalau masalah tugas? Iya, tapi isinya itu yang agak masalah. Iya sih, karena kalau sulit berkomunikasi kan, kalau mau diajak kerja sama kan juga susah ya. Nah, susah. Yang dimana kalau kami ini tiap kali ini ya mau ke Cikongkol nih pertama kali nih, mana gurunya menyuruh Cikongkol, yang mana salah satu di antara kami orang Bogor ini harus diwakili gitu, kayak ngomong depan presentasi gitu. Dia kan laki-laki sendiri kan bu ya, jadi kayak bagaimana kalau Aco itu jadi perwakilan, kalau juga kan tidak kasih materi itu lah, jadi kayak aktif gitu lah sudah aktif itu, tapi dia nggak mau gitu, alasannya nggak mau dropot segala macam ya, gimana ya, terus buat kesel juga ya kayak, jadi kayak ya udahlah deh yang lain gitu. Ada yang udah pernah bilang kayak, kamu harus bisa maju nih, kamu nggak bisa nutup diri terus. Ada nggak teman-temannya yang pernah bilang gitu? Sebenarnya sudah dibilang oleh guru kayak gitu, tapi gurunya langsung ya? Iya, tapi gimana ya kayak dia Tetap nggak denger. Iya, nggak denger. Iya, kayak denger tapi nggak masuk ya. Nggak dilakuin sama dia. Mungkin Mungkin memang ada masalahnya sendiri mungkin. Apa orang tuanya sudah sempat pernah dipanggil juga sama guru? orang tuanya dipanggil kayaknya kurang tahu juga sih kak tentang masalah dengan orang tuanya atau dipanggil atau belum. Mungkin baru sampai sebatas dia udah pernah cerita sama guru lain gitu ya. Kenapa ya dia nutup diri gitu?
mungkin ada faktor-faktor di belakangnya mungkin ya. Itu kami juga kebingungan gitu kalau mau menutup diri ini. Iya, sulit juga kalau misalnya menutup diri. Terus udah pernah ada satu orang nih ketuanya udah pernah coba deketin. Pernah kali itu sampai dibuat dikeselin oleh ketuanya itu. Setidaknya dia. Kenapa dia nanya A jawabnya B gitu? Ya, kita kan udah jelasin intinya, dia masih mau kayak diulangi lagi gitu. Lama-lama kan kalau sekali dua kali oke lah, ini diulang terus kapan. Iya sih, iya benar. Pasti kesel ya. Terus udah pernah ada arahan nggak sih dari teman-temannya buat dorong dia biar lebih aktif lagi, lebih banyak ngomong lagi gitu? Sudah, tapi dia yang nolak. Dia tetap nggak mau gitu. Ya, gimana kalau kita mau dia tetap mau, ya kita nggak bisa maksa. Kalau kerja kelompok kan tadi ada kelompok kan bilangnya, kalau kerja kelompok dia ikut nggak? Dia fokusnya ke HP. Oh, hadir tapi nggak ikut ngasih bicara gitu. Dia kalau misalnya itu kan ada biasanya itu di sesi online gitu kan, dia kadang ngirim bisa materi ini, dia nggak diringkas sih gitu kan. Kalau kita kan biasanya itu kan online kan biasanya dikit-dikit ya, biar kelompok lain juga dapatkan waktunya kan. Dia nggak ringkas gitu, kayak bikin lagi gitu. Poin utamanya aja langsung diambil, tapi dia ngirimnya terus. Jadi pusing. itu aja Ya, kadang kan dia kirim tuh sampai slide banyak. Bener-bener nggak diringkas sama dia. Ya. Jadi kan buat 2 kerjaan ya, 2 kali kerja ya, harus meringkas lagi. Tapi belum ada perubahan dari awal dia masuk sampai sekarang, belum ada. Masih menutup diri jadi. Iya. Malah menutup diri. Semakin menutup diri. Iya. Padahal ibu dengar dia tuh udah pernah sempat konseling nggak sih sama salah satu guru ya? Ya sudah, berarti ya gimana? Makin menutup ya. Kadang kami kan pun udah selesai kelas pakai cerita gitu, dia langsung pergi aja, dia entah kemana. Langsung pergi. Bener-bener dia sendiri. Iya. Kalau di kelas nggak ada teman ngobrol atau gimana dia? Kadang ngobrol, tapi dia fokusnya ke diri sendiri, gimana? Ke HP lagi atau? Ya HP, kadang ngomong gitu, kayak misalnya Kak semua. Lydia pernah nggak jadi salah satu penanggung jawab pelajaran yang pernah nagih tugas ke dia atau apa? Pernah. Gimana Lydia nagih tugasnya? Minta tugas. Ada salah satu Kak yang di bagian IPS lah. Dia nih remedial disuruh guru, jadi kan guru tuh lah ini anak ya, di antara kalian berdua ini kan ada yang tunjukkan doa ya, suruh kayak ceklah anak ini katanya untuk apa namanya, panggil anak ini untuk kasih studi gitu, ulang atau diperbaiki tugasnya. Jadi bilang tahu katanya, jadi mau itu disuruh oleh guru untuk remedial lagi gitu, perbaikilah jawabannya tuh, kayak dikasih waktu sejam gitu namanya. Karena saya lihat tugasnya itu kayak cuma sebut-sebut aja, nggak dijemput sesuai menjaga sama baca aja kan ya, tak ada kurang, disuruh perbaiki. Pas selang 3 minggu atau 2 minggu, gurunya nanya lagi kayak, yang anak remedialnya udah dikasih tugas lagi. Yang sudah bu, kata saya dicek lah, ternyata yang dia ini nggak datang lagi gitu. Ditanya diam aja, kayak kita kan guru nanya kan, kita jawab apa alasannya, dia diam aja gitu. Iya sih ya, kesel ya. Sampai berulang-ulang kayak, aduh ketuduhannya, aduh jangan anak ini ada suruhannya gitu kan ya. Dia juga nangis saat itu. Nangis? Ya. Kenapa masih tertekankah dia? Iya, kayak gitu, kayak masalah kenapa sih gurunya masih ini terus aku nggak bisa kayak gini katanya. Saya yang
jadi tanggung jawabnya dari pelajaran tersebut kan perwakilan itu kan kayak merasa aduh salah pula nih. Bingung ya, Ya. sampai nangis dia. Ya. Mungkin ada faktornya mungkin ya, kita belum tahu juga ya. Ibu penasaran sama orangnya, mungkin pengen ketemu. Kadang kan kadang kata-katanya itu buat salah paham juga sih Bu. Kenapa? Contohnya coba gimana? Ya pernah dia bilang tentang hal menyontek itu. Kami kan nggak ada waktu menyontek, soalnya kan mepet kali nih waktunya. Iya. Kadang ini saya juga ngumpul tugas juga telat 2 menit ya. Kenapa dia nuduh kalian nyontek gitu? Atau gimana? Kata-katanya kayak apakah harus menyontek itu, kalian tidak menyontek atau semacam kan. Teman-teman nih kayak kata-katanya itu teman-teman ini salah kaprah gitu kata-katanya, jadi diomongin kalau kami nyontek. Dia nuduh kalian nyontek gitu ya? Bukan nuduh, dari kata-kata dia bilang aja kayak nyindir. ya kayak enaknya nyontek ya ini segala macam. Nah ada yang tersinggung gitu atau semacam. Tapi dia nggak nyebut nama. Enggak, kayak ada tersinggung gitu. Itu juga bingung sebenarnya sama dia, kenapa ya? Kalau kalian coba nasihatin udah, gurunya pun udah nasihatin ya kan, terus udah diajak ngobrol juga udah coba deketin diri juga udah kan, tapi dia masih menutup diri. Tapi kalau saran dari ibu ya, kalau saran dari ibu tetap diajak ngobrol aja sih, seperlunya aja. Kalau lagi ada perlu aja, kalau misalnya lagi nggak ada perlu ya nggak usah diajak ngobrol, takutnya kalian juga pusing nantinya. Kalau kalian udah deketin diri juga kan, terus kalau misalnya ketemu dia nih, misalnya kesulitan, pernah nggak melihat dia kesulitan dalam hal apa gitu? Kesulitan gimana mau lihat dia ya kayak dia aja sering diam terus nggak. Kalau ada kesulitan kami sudah sering ngomong, kalau misalnya kalau kau kesulitan ngomong kami gitu biar kami bantu gitu, ngomong ketua atau sekretaris atau semacam, atau enggak dengan teman yang dekat rumah kamu gitu. Ya sudah, tapi ya udah pernah ngomong nih. Nggak ngomong ya. Tadi orangnya terlalu tertutup. Agak susah kalau terlalu tertutup tuh apa-apa sendiri, dia nggak pernah bilang dia sama siapa-siapa. Kalau dia susah juga dia sendiri gitu kan. Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana? Di Dekat daerah kampus? jauh sih Kak. Kalau kira-kira dari sekolah sekitar 40 menitan. Lebih jauh ya? Tapi nggak dekat dari arah rumah saya gitu. Beda lagi. Jauh ya. Saran dari ibu itu tadi ya, kayak tetap harus diajak ngobrol, tapi seperlunya aja, nggak usah terlalu berlebihan. Takutnya juga antara dia yang pusing atau kalian yang pusing nanti kalau misalnya dia nggak jawab sesuai apa yang pengen kalian harapkan jawabannya. Terus juga untuk kamu juga harus kuat kalau misalnya ada hal yang harus berhadapan dengan dia, biar kalau misalnya dia nggak ngerti jelasin lagi pelan-pelan biar dia lebih paham. Atau bisa ajak teman-temannya, terus ajak dia ngobrol, terus ciptakan suasana biar dia tuh supaya dia tuh ngerasa kayak teman-teman aku baik, jadi aku tuh mau berteman sama mereka gitu. Selain masalah temennya dia, ada lagi nggak yang mau dia bicarain? Masalah tentang bentar lagi kan UAS ya, sekolah ya. Rasanya tuh kada deg-degan. Deg-degan ya? Iya, takut kayak ini berapa ya dapat nilai gitu. Kenapa? Lisan atau apa? Ada lisan, ada juga yang isi. Kadang kan misterius juga. Belum dikasih tahu gitu. Iya. Iya, kalau menghadapi bos emang deg-degan kan. Dia udah belajar bos? Sekarang udah. Kalau udah belajar, kalau udah di sekolah, kalau kata guru ibu dulu, kalau udah di sekolah, udah di kelasnya, nggak usah dibaca lagi bukunya, biar nggak gugup aja gitu. Nah, biar nanti langsung kayak di sana tinggal nyiapin diri biar nggak gugup lagi. Iya.
kalau misalnya jujur deg-degan kayak usap-usap aja dadanya. Yang penting Lydia udah belajar, dia udah berdoa juga, udah persiapan diri, insya Allah bakal lancar kan. Semoga lancar ya ujian masnya nanti ya. Selain itu ada lagi Lydia mau diomongin? Udah cukup ya. Kalau ada saran dari ibu tadi, ada nggak yang menurut Lydia kurang masuk di Lydia atau kurang cocok di Lydia? Enggak, bagus. Ya. Mungkin saran dari ibu bisa dilakuin dalam hal belajar maupun bersama temannya tadi ya. Ya. Kalau makasih ya udah mau konseling ke sini. Ya, sama-sama. Maaf ya kalau ada salah-salah kata dari ibu. Kita tutup konseling hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Udah selesai. Makasih ya Lydia udah menyempatkan waktu untuk konseling hari ini. Ibu akhir ya. Makasih Lydia.